Saya rasa Ustadz juga manusia. Ustadz punya keterbatasan. Yang pasti apa yang sudah saya usahakan itu maksimal lah. Udah mau maghrib, coba minum teh. Itu juga sempat dengerin musik juga ya? Iya, dengerin musik. Karena harus berpikir positif. Kalau enggak mendengar gosip yang ada ikutan gosip, batal. Di tengah suasana syahdu penuh lantunan ayat suci di bulan Ramadan, tiba-tiba publik digegerkan oleh kabar keretakan rumah tangga Ustadz Zaki Mirza dan Sinta Tanung. Pasangan yang sudah mengarungi bahtera selama 5 tahun dan dikaruniai 5 buah hati, rupanya tak cukup kuat menahan prahara. Alasan sering adanya perselisihan disinyalir menjadi pemicu tekad bulat sang dai kondang yang biasa disapa Ustadz Jack ini menggugat Sinta ke Pengadilan Agama Depok sejak Maret lalu. Lantas apa kata Humas Pengadilan Agama Depok? Benarkah Ustadz Zaki resmi menggugat? Lantas mengapa sidang itu dihelat di bulan suci Ramadan? Benarkah karena tak ingin terendus awak media? Ahmad Zaki Mirza mengajukan permohonan cerai ini salah satu alasannya adalah sesuai pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu adanya perselisihan perkara yang terus-menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali. Ya, pertama saya nggak sempat hadir waktu itu karena mau ke Eropa ya Bang. Yang mengajukan suaminya dulu, pertanggal 23 Maret. Sekarang ini prosesnya sudah sidang yang kedua dan kemudian memasuki tahap mediasi. Bagi Sinta atau yang karib disapa Umi Tata, bercerai di tengah situasi memiliki 1 anak yang masih kecil dan 4 anak lainnya, keputusan cerai bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Tapi apa mau dikata, gugatan telah dilayangkan sang suami. Ia hanya bisa berkeluh kesah sembari berharap waktu masih berpihak pada keutuhan maliganya. Pokoknya saat ini saya minta doa dari semua, dari sahabat, teman-teman juga, yang penting kan keluarga ya. Semoga semuanya bisa baik-baik lagi. Saya wanita biasa, ibu biasa yang ketika dihempas masalah juga, ya pasti setiap wanita juga seperti itu ya. Doain aja, ini kan bulan Ramadan ya, doain aja yang terbaik ya. Jadi tadi agendanya mediasi atau gimana Mi? Wah, mediasi. Masih mediasi ya? Yang terbaik ya. Saya rasa Ustadz juga manusia. Ustadz punya keterbatasan. Jadi Ustadz jangan dipikir malaikat yang nggak pernah punya dosa gitu ya. Yang pasti apa yang sudah saya usahakan itu maksimal lah. Nah, apa yang sudah lalu ini saya rasa sudah semua cara sudah saya laluin gitu ya, pelan-pelan, baik-baik. Yang padahal saya ambil kesimpulan, mungkin dengan semua cara yang sudah diajarkan Rasul ini belum ketemu juga nih. Ya udahlah, mungkin dengan secara prosedur yang benar gitu ya, ada pihak yang memang bisa nasihatin secara hukum, itu jadi lebih baik gitu. Tata masih ingat anaknya 5 loh, kecil-kecil semua. Malah yang paling bontot kan baru melahirkan beberapa bulan lalu kan, yang laki-laki tuh. Mukanya mirip banget sama Ustadz Zaki kan. Jadi memang ya mungkin Tata nggak siap membesarkan anak seorang diri gitu kan, tanpa ada suami di sampingnya. Saya rasa sih alasannya itu ya. Cukup saya dengan istri yang tahu dan nggak perlu orang lain banyak tahu. Di tengah kisruh rumah tangga Ustadz Zaki dan Umi Tata, kabar lain mencuat seputar musabab keretakannya adalah Farhad Abbas yang mencoba mengail di air keruh. Ia masih curiga jika sikap mantan Ustadz Jack turut dipicu oleh kedekatannya dengan mantan istrinya, Regina Andrianisa Putri. Namun Ustadz Zaki Emoh menanggapi kecurigaan pengacara kontroversial itu. Saya ini udah peringatkan, jangankan Ustadz, kalau orang biasa aja harus punya perhitungan, jangan sampai digosipin, rusak nama baik keluarganya hanya gara-gara mantan saya yang ex itulah kira-kira. Nah jadi kalau pernikahannya Zaki
itu saya nggak bilang Ustadz ya, saya anggapnya Zeki ya. Zeki ini memang karena salah satu faktornya itu ya, dia harus menerima resiko. Kalau tidak benar fitnahan itu ya siapa suruh mau jalan-jalan, siapa suruh dibawa-bawa kan. Saya rasa itu udah isu-isu yang basi ya. Ya saya cuma berpikir ada oknum aja sebenarnya. Lagi rame begini, terus ada pihak tertentu yang mau manfaatin situasi. Ya apalah inilah itu segala macam politik. Gosip ya nggak usah didengerin karena ya mungkin sebarkan oleh orang-orang yang mungkin kurang kerjaan, atau mungkin ada orang-orang yang hatinya mungkin nggak mau lurus gitu kan, senang mengumbar sesuatu. Apalagi kita udah sama-sama dewasa, jadi tidak perlu sangkut pautkan untuk suatu hal yang bagi saya semuanya itu sebenarnya tidak ada. Jika bayang-bayang perceraian masih pekat membayangi sosok Sinta usai digugat Ustadz Zaki Mirza, penyanyi lawas Dewi Yull yang lebih dulu mengalami pahit getir merasakan perpisahan, kini telah mantap melangkah menuju hidup baru dengan suami barunya. Sebetulnya itu perjalanan saja. Cuma kan kita tidak bisa menelanjangi hidup kita jadi milik publik. Karena saya bukan alirannya eksibisionis, saya tidak suka pamer. Buat saya bahwa pekerjaan kita yang harus dipamerkan, ini karya gitu. Tapi persoalan pribadi itu buat kita nikmati anak beranak gitu. Mungkin ini memang jalan yang terbaik buat Ustadz Zaki dan juga Umi Tata. Ya udah nggak apa-apa. Pastinya kita doakan semoga mereka bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik ya. Nah ngomong-ngomong tentang baik nih, ada kabar baik dari Dewi Yull yang sudah memiliki suami baru. Semoga yang ini langgeng dan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Oke, baiklah pemirsa, bagaimana kabarnya? Pastinya siang ini bersama saya Kikato akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya, pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, yang berikut ini pemirsa, ada berita dari Cut Meyriska yang tengah sibuk menjalankan syuting di saat berpuasa seperti ini gitu. Kayak gimana ya beritanya ya? Sesaat lagi tetap di Obsesi.